Eropa pada abad-abad pertengahan, mulai abad ke-5 hingga ke-15, adalah zaman kegelapan, periode kelam ilmu pengetahuan. Masyarakat Eropa saat itu tenggelam dalam ketidaktahuan, banyak tahayul, pelecehan seksual, dan penindasan sosial hingga buta huruf. Tapi kemudian diceritakan bahwa orang Eropa menemukan sejumlah teks dalam bahasa Yunani klasik, sekaligus memulihkan ingatan tentang masa lalu Yunani dan Romawi yang gemilang. Cerita berlanjut, sains dan sastra mulai berkembang. Dan dengan bantuan para filsuf Yunani yang brilian, orang-orang Eropa yang terbengkalai mampu melepaskan ketidaktahuan abad pertengahan dan membuka pintu sains dan peradaban. Proses ini disebut kelahiran kembali, peradaban klasik di Eropa, Renaissance, kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Periode itu adalah abad pembaharuan yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Tapi kenyataannya, cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 dan ke-12, dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Pada 1060, Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian, pada 1085, Reconquista merebut kota Toledo. Baik Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. Selama abad ke-12 dan ke-13, terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa, dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama, tetapi teman dalam belajar. Tulis Richard Russell. Dari para ahli Arab, saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal, sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas dan dipimpin oleh halter, tali kekang lain, katanya. Untuk apa otoritas itu, tetapi halter, seperti binatang buas memang, digiring kemana saja oleh halter, dan tidak tahu dengan apa mereka digiring atau mengapa. Tetapi hanya mengikuti tali yang menahan mereka, jadi otoritas penulis membawa tidak sedikit dari Anda ke dalam bahaya. Terikat dan terikat oleh kepercayaan yang brutal. Demikian tulis Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe yang terbit pada 1974. Renaissance ini kenyataannya hanyalah sesuatu yang spontan dan citra artifisial yang dipaksakan untuk mengabaikan kontribusi peradaban Muslim di Eropa. Renaissance memang mulai dari abad ke-14, tetapi sebenarnya Eropa telah menyerap peradaban Muslim dari abad ke-11 atau 3 abad sebelumnya. Islam sangat mengedepankan pendidikan. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9. Hal itulah yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad pertengahan. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu, umat Muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang haus akan ilmu dan selalu ingin mempelajari sesuatu. Cara pembelajarannya berbeda dengan masa modern. Para guru yang disebut ahlal almun, yang berarti ahli ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu ke umat Islam yang ada di berbagai kota. Biasanya, para guru ini dipanggil oleh penduduk kota yang kaya untuk mengajar anak mereka di rumah. Sementara, anak-anak baru mulai bersekolah pada usia 6 tahun seperti yang dipraktikkan hari ini. Keahlian awal yang diajarkan adalah ilmu agama seperti menulis ayat-ayat Al-Quran dan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Di sekolahan Islam selalu ada lorong yang mengarah ke halaman. Lorong-lorong itu digunakan untuk aktivitas pelajaran di luar kelas, menuju ruang salat dan wudhu, dan asrama bagi para murid. Ibnu Haukal, seorang ahli geografi dan pengelana pada abad ke-10 akhir melaporkan, ada 300 masjid di kota Palermo, Sisilia. Masjid-masjid itu mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada anak didiknya. Di Baghdad tahun 1066,
Madrasah atau sekolah yang terpisah dari masjid berdiri untuk pertama kalinya. Suasana pembelajaran di dalam kelas sangat serius, seperti tidak boleh bicara, tertawa, atau bercanda. Ada 4 jenis sekolah muslim, yaitu sekolah dasar, sekolah tinggi, sekolah agama, dan sekolah kedokteran. Kebanyakan sekolah memiliki perpustakaan dengan ragam buku yang membahas topik yang tinggi seperti ilmu kimia, fisika, dan astronomi. Semuanya bertuliskan dengan bahasa Arab. Jika pendidikan hari ini mengenal sistem pembayaran sekolah dan biaya setiap semester, hal itu tidak berlaku pada peradaban muslim. Semua murid yang belajar di sekolah diberi buku, uang saku, dan dapat tinggal di asrama secara gratis. Lantas, dari mana uang yang masuk untuk sekolah? Semua berasal dari aukaf atau dana wakaf yang dikumpulkan oleh dinas tertentu dan dikelola untuk membangun sekolah, termasuk gaji guru dan makanan untuk siswa. Pendidikan yang lebih tinggi muncul berkat kalangan ulama yang memandang ilmu dan iman saling berhubungan. Pada akhirnya, semangat ini membuat berdirinya berbagai universitas di peradaban Islam, yang berikutnya memicu kebangkitan dunia pendidikan ke dunia barat. Revolusi pendidikan terjadi pada abad ke-15 oleh Kesultanan Ottoman di Turki. Mereka mendirikan pusat pembelajaran atau komplek yang memiliki masjid, sekolah, rumah sakit, dan tempat makan. Istilah pusat pendidikan ini disebut kuliah. Universitas yang dibangun peradaban Islam tersebar di penjuru peradaban mereka. Tercatat, universitas besar peradaban Islam yang paling selatan terletak di Timbuktu, Mali, Barat Afrika. Pada abad ke-12, universitas itu bahkan menampung sekitar 25.000 mahasiswa. Sedangkan, universitas tertua adalah University of Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang masih aktif hingga sekarang. Universitas itu didirikan pada 859 Masehi oleh saudagar kaya Fatimah Al-Fihri. Para mahasiswa di universitas ini menjalankan kuliahnya seperti kampus zaman sekarang. Mereka mengikuti ujian masuk, bergabung dengan kelompok belajar, dan harus mengikuti ujian akhir untuk bisa lulus kuliah. Kampusnya pun dilengkapi dengan teknologi tinggi pada masanya untuk bidang astronomi, jam matahari, jam pasir, dan jam air. Semua itu bisa digunakan mahasiswa untuk menghitung waktu di laboratorium ruang waktu, yang diawasi oleh al-muwaqit atau pengawas waktu. Universitas tertua berikutnya yang masih aktif adalah Al-Azhar University di Kairo, Mesir, yang berdiri sejak 970 Masehi. Universitas ini disambangi oleh mahasiswa muslim dari seluruh dunia hingga hari ini, termasuk dari Indonesia yang melahirkan beberapa tokoh intelektual muslim seperti Mustafa Bisri atau biasa disapa Gusmus. Tidak hanya diisi oleh kalangan muslim saja, pada masa kejayaan peradaban Islam, siswa-siswa dari Eropa berkelana dari kota-kota muslim untuk kuliah, belajar bahasa Arab, dan turut serta menyebarkan ilmu, gagasan, dan gaya khas Islam.